Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan kajian tentang al-adzan wal iqamah. Hari Sabtu kemarin telah kita bahas beberapa permasalahan yang terkait dengan adzan dan iqamah. Nah, seperti definisi adzan. Definisi adzan apa? Al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dan pula telah dibacakan hadis-hadis tentang keutamaan seseorang yang mengumandangkan adzan. Semua makhluk, baik itu jin, manusia, pepohonan, tanaman, binatang, bebatuan akan menjadi saksi untuk muadzin nanti di hari kiamat, dan mereka akan juga mendoakan al-maghfirah, ampunan untuk al-muadzin ini. Juga telah dibacakan hadis tentang awal mula azan. Siapa yang bermimpi kemudian berdasarkan wahyu, Rasulullah SAW menyetujui apa yang dilihat oleh dua sahabat di dalam mimpinya. Kemudian hukum azan di satu negeri wajib, ya. Dan azan hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika satu orang sudah mengumandangkan azan, maka tergugurkan kewajiban tersebut pada muslim yang lain. Dan azan adalah di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Apabila tidak ada azan di satu negeri, maka negeri tersebut dihukumi negeri kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak azan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi satu negeri. Apabila terdengar azan, beliau balik ke Madinah. Apabila tidak ada azan, maka beliau serang. Nah, di antara syiar Islam lainnya yang menunjukkan satu negeri itu adalah negeri Islam adalah salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, puasa Ramadan, dan ini menyeluruh di negeri tersebut, bukan hanya di satu tempat saja. Baik. Kemudian sifatul adzan, lafaz-lafaz adzan ada yang 15, ada yang 19. Ada yang 15 kalimat, ada yang 19 kalimat. Dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang 15 kalimat, ya, seperti adzan yang sering kita dengar, itu semuanya ada 15 kalimat. Dilihat oleh Umar ibn Khattab dan Abdullah ibn Zaid bin Abdul Rabbih dalam mimpi mereka berdua, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang 19 kalimat adalah adzan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Abu Mahdhurah. Rasulullah SAW mengusap kepala Abu Mahdhurah. Jadi Abu Mahdhurah ini muadzin Rasulullah SAW di Makkah. Kalau di Madinah hanya dua, Bilal dan
ibn Ummi Maktum. Rasulullah SAW mengajarkan adzan kepada Abu Mahdhurah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikeraskan suaranya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, diketerangkan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pelan suaranya. Baru dikeraskan lagi, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. Sama. Ya, jadi ada tambahan 4 kalimat yang itu dipelankan suaranya, namanya adalah at-tarji'. Namanya adalah at-tarji' atau istilahnya. Kemudian wajib berurutan untuk mengucapkan lafaz azan. Tidak boleh acak-acakan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Yang seperti ini tidak sah, harus diulangi lagi azannya. Kemudian perlu diperhatikan bagi para muadzin makharijul huruf. Ya. Semua tempat keluarnya huruf dari alfaz al-adzan harus betul-betul jelas keluarnya. Ya. Kemudian atau kebanyakan kesalahan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah sama. Haknya terakhirnya sama, beda. Ya, hayya 'alas shalah. Yang satu hayya 'alal falah. Hak tipis betul, hak kecil kalau istilah kita ya. Ya, hayya 'alas shalah pakai hak besar. Kemudian hayya 'alas shalah. Jangan dipanjangkan ya, tasydidul ya pada kalimat hayya. Ini bukan gunnah, tetapi hanya 2 ya. Hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alas shalah. Itu salah sekali. Ya. Tapi ana belum sampaikan kemarin makharijul huruf pada al-adzan ya. Nah, insyaallah hari ini jelaskan betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ra tebal. Dan Allahu Akbar yang pertama itu harus nyambung dengan Allahu Akbar kedua, nggak boleh dipisah. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Jadi harus disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian tidak ada gunnah juga. Sebagian kesalahan muadzinin gunnah di lafzul jalalah, di tasydidul lam. Allahu Akbar, Allah, itu salah. Nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada gunnah, nggak boleh ada dengung. Bedakan antara tasydid dan dengung. Kalau tasydid ada dua huruf, yang satu mati. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelaskan ra-nya dan tebal. Jangan akbar, akbar. Enggak, ra tebal, mufakham. Mulut Allahu Akbar kayak ikan ngambil nafas. Kalau di pagi-pagi, sore-sore, nah mulut kita kayak gitu tuh, O, huruf O. Allahu Akbar banyak tipis, istifal, kemudian ra-nya mufakham. Baik. Sama Allahu Akbar yang kedua sama. Kemudian asyhadu alla sya tafashi. Ya, jangan ashadu. Ya, harus tafashi. Sya. Tafashi itu intishar, menyebarnya udara di sekeliling lidah. Harus kayak gitu, asyhadu. Ya, pakai hak besar. Nah, asyhadu alla. Nah, ini panjangnya di sini nih. Untuk syahadatnya diperhatikan. Asyhadu alla ilaha illallah. La-nya panjang, mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Jelas ini? Jangan terbalik. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Salah.
betul-betul harus mengikuti hukum tajwid. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh 5, boleh 6. Baik. Jelas ini ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah kedua sama. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sya, haknya ha besar. Asyhadu anna, nanya enggak ada mad. Sebagian mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah. Anna berarti saya nih Rasulullah nih. Anna kami, bahwasanya kami adalah Rasulullah. Anna Rasulullah. Kalau nggak ada tasdid, asyhadu anna Rasulullah lagi. Aku bersaksi aku adalah Rasulullah. Nah ini perhatikan betul. Beda kalau nggak ada gunnah bisa lain artinya. Kalau ada gunnah dan tambah mad bisa lain lagi artinya. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Hak betul, tipis bersih. Enggak boleh Muhammad, enggak boleh Muhammad, tetapi Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Ya. Sebagian ada yang keliru lagi Rasulullah. Ya itu fatal sekali kesalahannya. Ya ada tasdid lagi di Rasulullah, kepala jadi artinya. Nah, kemudian hayya 'alas shalah. Jangan salah, bukan o, a, istifal, mulut harus ke bawah. Hayya 'alas, ini tebal. Hayya 'alas shalah. Hak besar yang keluar. Ya. Tidak boleh ada gunnah. Hayya 'alas shalah. Itu keliru. Enggak boleh. Ada gunnah di ya. Tetapi yang ada hanya tasydid. Baik. Ala pakai ain, jangan pakai hamzah. Ya. Hayya 'alas shalah. Berikutnya hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Tipis. Baik, falah fa mulut bibir bawah bertemu dengan mulut bibir ya, mulut bibir bawah. Jadi mulut bibir bawah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Fa betul-betul keluar udara. Fa. Ya. Hayya 'alal falah. Taib. Haknya harus jelas. Taib. Kemudian yang berikutnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian langsung panjang. La ilaha illallah. Ya, panjang pendeknya betul perhatikan. Dan tasydidnya pada la ilaha illallah diperhatikan tasydidnya. La ilaha illallah. Ada yang salah gini. La ilah tasydid. Di ilahnya tuh tasydid. Ilaha ilallah. Ilallah jadinya kepada Allah, bukan kecuali Allah. Coba. Dan ini banyak kesalahan ini pada al-muadzinun. Jadi perlu diperhatikan al-muadzin, hukum tajwid dan makharijul huruf. Nah, insyaallah untuk at-taghanni atau mendayukan suara insyaallah akan kita bahas nanti. Kemudian taswib as-salatu khairum minan naum. Ya. As-salatu khairum minan naum. Di akhir mad apa namanya tuh? Madlin. Ya, boleh 5, boleh 6.
Nah, tadi perhatikan gunnahnya, dengungnya. As-salatu khairum minan naum. Nah, kemudian taswib untuk salat di rumah misalnya kalau ketika hujan, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Misalnya pakai kalimat dua-dua tadi bisa. Nah, namanya taswib. Kalau as-salatu khairum minan naum namanya apa tadi? Taswib. Ya, sedangkan pengulangan syahadat namanya apa? Tarji' istilahnya. Baik. Kemudian sudah juga dibahas tentang iqamah. Ada dua cara. Yang pertama yang dilihat oleh Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih tentang lafaz iqamah, yaitu seperti yang sering kita dengar, ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau enggak qad qamatis shalah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Itu ya, kalau disambung. Kenapa kok masih genap juga takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar? Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk mengganjilkan qomat, menggenapkan adzan. Ya, karena kalimat pertama adzan ada dua takbirnya. Kemudian kalimat kedua ada dua takbir lagi, dihilangkan satu, berarti berapa takbirnya? Dua. Asyhadu an la ilaha illallah ada dua, dihilangkan satu, memang jelas satu dibaca ketika qomat. Nah, ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar tetap dua takbirnya, ya. Dan itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qomat yang kedua yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdhurah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qomat sama dengan lafaz adzan. Qomat sama dengan lafaz adzan. Sama persis. Nah, ini diantara sunnah juga, tapi ingat, mungkin ini bisa diamalkan di ma'had ini atau ma'had sunnah yang lainnya. Ya, kalau di ma'had yang lain jangan kita pakai adzan Abu Mahdhurah atau qomatnya Abu Mahdhurah, yang seperti ini bisa jadi apa? Fitnah. Nah, kemudian apa yang diucapkan oleh seorang muadzin ketika mendengar azan sudah dibahas. Menjawab sama dengan ucapan muadzin kecuali di kalimat hayya 'alas shalah, hadis Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selesai azan dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi, kemudian mendoakan al-wasilah untuk Rasulullah SAW. Bisa juga kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Ketika mendengar azan maka diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi dan ini pun terserah. Sebagian ulama setelah lafaz syahadat Muhammad Rasulullah terakhir baru ini diucapkan. Sebagian ulama lain mengatakan di lafaz yang mana saja, baik itu mau di awal atau di tengah atau di akhir, diucapkan ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuh, diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Nah, kemudian kita masuk pada terakhir pada doa, ya. Disyariatkan untuk berdoa setelah azan karena waktu dikabulkannya doa. Kata Rasulullah SAW, la yuraddu doa bainal adzani wal iqamah, tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat. Baik. Masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang adab yang harus diperhatikan oleh seorang muadzin dan apa yang disunnahkan untuk muadzin ketika mengumandangkan azan. Yang pertama adalah seorang muadzin hendaknya dia ikhlas karena Allah dalam mengumandangkan azannya. Sama sekali tidak ada meminta upah
Ya, tidak boleh meminta upah. Kata Rasulullah SAW dari hadis Utsman ibn Abil As, qala inna akhir ma ahida ilayya Rasulullah SAW an yattakhidh muadzinan la ya'khudh ala adhanihi ajra. Akhir yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Utsman ibn Abil As, bahwasanya ambillah seorang muadzin, ya, pilih seorang muadzin dan jangan dia mengambil upah dari azannya. Ya, tidak boleh mengambil upah dari azannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengumandangkan azan dalam keadaan dia berwudu, dalam keadaan dia sudah bersuci, tapi bukan syarat. Ya, ini sunnah hukumnya. Karena kalau dia mengumandangkan azan dalam keadaan dia tidak berwudu, tentunya dia harus keluar lagi dari masjid untuk berwudu, dan itu bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dikumandangkan azan dalam satu masjid, orang yang di dalam masjid itu keluar dari masjid, dia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila ada uzur untuk buang air, untuk berwudu misalnya. Ya, kalau udzur syar'i tidak mengapa, tapi kalau seandainya tidak ada udzur, maka faqad asa Abul Qasim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang ini telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tentunya seorang muadzin kalau dia tidak berwudu ketika azan, dia akan keluar, dia terkena hadis ini, dia memaksiati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dilihat keadaan, andaikan dia belum dalam keadaan berwudu sedangkan sudah masuk waktu salat, ya, boleh saja dia untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu, ya, dan yang seharusnya dia memang bersiap-siap setengah jam sebelum masuk waktu azan, dia sudah siap-siap sebenarnya, seharusnya seperti itu. Nah, andaikan ada uzur sehingga dia pas mendatangi masjid untuk mengumandangkan azan udah kasih waktunya, ya, udah mepet, udah tanggung waktunya, kalau dia wudu akan mundur sedikit. Nah, yang seperti ini boleh dia mengumandangkan azan dalam keadaan dia tidak berwudu, ya. Mudah-mudahan dia mendapatkan uzur. Baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ini karihtu an adzkurallah illa ala tuhar. Aku enggak suka untuk berzikir dalam keadaan aku tidak berwudu. Dan Rasulullah SAW beliau selalu mentajdid al-wudu. Rasulullah SAW selalu memperbaharui wudu. Bukan hanya untuk sholat wudu itu, ya, untuk aktivitas kita keseharian saja itu baiknya dalam keadaan wudu, karena kita nggak tahu, ya, karena kita nggak tahu kapan ruh kita dicabut, dan sebaik-baik keadaan ketika wafat dalam keadaan dia berwudu. Nah, maksudnya dia sudah dalam keadaan suci gitu. Nah, kemudian dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, menjaga apa? Menjaga wudu, ya. Kalau batal mereka wudu. Ketika rapat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencium bau buang angin, kemudian ada di antara kalian yang batal nih, ya, ayo wudu. Kata Abdurrahman bin Auf, karena buang angin itu aibnya luar biasa kalau di sana itu, ya, kalau di Arab itu luar biasa aibnya. Aib udah hilang wibawa, udah nggak ada wibawa lagi orang kalau misalnya buang angin di depan orang lain. Jadi kata Abdurrahman ibn Auf, ya Amirul Mukminin, tentunya akan malu saudara kita ini kalau dia pergi sendiri kemudian berwudu. Mendingan kita wudu bareng-bareng, ya, wudu bareng-bareng, jadi nggak tahu siapa yang buang angin. Ini fikihnya Abdurrahman ibn Auf. Kemudian disunnahkan untuk mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Dalilnya adalah orang yang mengajarkan azan kepada Abdullah ibn Zaid bin Abdul Rabbih dan kepada Umar bin Khattab dalam mimpi mereka berdua, ya, dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berdiri. Dan Rasulullah SAW berkata kemudian kepada Bilal, kum ya Bilal fa'adzin fa innaka anda sautan. Ya Bilal, berdiri, kumandangkan azan karena engkau adalah suara yang paling nyaring. Nah, di sini berdiri, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada, ya, pernah di zaman sahabat seorang muadzin duduk
azannya dalam keadaan dia muadzin ini duduk. Ya, kemudian dia pun mengumandangkan qomat pun duduk juga. Ternyata memang cacat kakinya. Ya, jadi kalau seandainya sedang cacat kaki, sedang sakit kaki, keseleo, nggak bisa muadzin ini berdiri, nggak apa-apa dia duduk. Ya, jadi muadzin itu kayak imam rawatib, dia nggak diganti-ganti kecuali di sana ada uzur. Kemudian yang berikutnya, al-muadzin disunahkan untuk menghadap kiblat ketika mengumandangkan azan. Al-muadzin disunahkan untuk menghadap kiblat ketika mengumandangkan azan, dan ini dinukilkan ijma' oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Ini pun berdalil dengan hadis tadi, orang yang mengajarkan azan kepada Abdullah ibn Zaid bin Abdul Rabbih menghadap kiblat. Nah, kemudian yang kelima, meletakkan jari ke dalam lubang telinga. Nah, hadis Abu Juhaifah, inna Bilalan wada'a usbu'ai fi udhunai. Sesungguhnya Bilal meletakkan kedua jari beliau di kedua telinga beliau. Nah, dan ini ada hikmahnya lain, kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, bagi yang tuli, dia ketika melihat ada orang seperti itu, ini sedang azan nih. Ya. Jadi dia tahu. Kemudian yang keenam, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika melafalkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, ketika melafalkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menoleh itu hanya kepala saja, tidak menghadap dengan badan. Nah, kalau menghadap dengan badan ini tidak ada dalil. Kalau menoleh dengan lehernya saja, hadis Abu Juhaifah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, faja'altu atatabba' fahu hahuna wa hahuna yaminan wa shimalan. Ya, kata beliau, aku betul-betul memperhatikan mulutnya Bilal ketika mengumandangkan azan, dan beliau mengumandangkan hayya 'alas shalah halal falah ke kanan dan ke kiri, khusus di kalimat hayya 'alas shalah hayya alal falah. Dan sebagian ulama hanya menghukumi sunnah untuk azan yang itu tanpa mik, jadi agar jangkauan suara itu lebih luas. Ya, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Boleh hayya 'alas shalah dua-duanya ke kanan, hayya 'alal falah dua-duanya ke kiri, atau hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri. Kemudian disunahkan untuk mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Ya, di tempat yang tinggi. Bilal mencari tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Nah, dan pula Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, sampai beliau membuat bab dalam sunannya, adalah babul azan fauqal manarah, bab azan di atas menara. Jadi membuat menara, masjid dibuat menara untuk mengumandangkan azan. Nah, sebagian ulama tidak sepakat dengan pendapat Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Ya, betul di tempat yang tinggi, dan jangan sampai mengeluarkan biaya banyak sekali untuk membangun menara. Kalau seandainya ada tower air kayak atau apa, ya, untuk dia bisa berdiri. Tapi kalau misalnya dibikin khusus menara, terkadang sampai puluhan juta kan, dan itu termasuk dari israf. Ya, termasuk israf. Dan Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Rasulullah SAW tidak melakukan itu, dan Rasulullah SAW tentunya mampu saja mereka untuk ta'awun bikin tempat yang tinggi, entah itu dari kayu, entah itu dari batu. Nah, dan itu tidak dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedelapan adalah menyaringkan suaranya, dikeraskan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Abi Sa'sah Al-Ansari, inni araka tuhib al-ghanam wal badiyah. Aku melihatmu sepertinya engkau suka untuk menggembalakan kambing dan tempat-tempat yang badiyah, badu, yang jauh dari keramaian. Ya, pegunungan, sukanya di tempat-tempat kayak gitu. Fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik, andaikan kau sedang menggembalakan domba-dombamu atau kau sedang dalam daerah badiyah yang jauh dari warga, jauh dari pemukiman, fa'adzanta bis-shalah farfa' sautak bin nida, engkau kumandangkan azan dan keraskan suaramu ketika mengumandangkan azan. Farfa', perintah di sini.
Fa innahu la yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai', karena tidaklah sampai suara muadzin kemanapun itu didengar oleh jin, manusia, apapun, syai'un, pohon, rumputan, kering, batuan, tanah, binatang, illa syahidalahu yaumil qiyamah, kecuali nanti mereka akan bersaksi untuk muadzin ini nanti di hari kiamat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeraskan suara. Ya, untuk mengeraskan suara. Jadi ada suara yang dikeraskan yang itu sudah urf adalah adzan. Suara keras urf adzan. Ada suara keras, ada maling, ada kebakaran, kan beda suaranya kan? Suara keras kan beda. Nah, jadi suara keras tapi memang untuk lantunan adzan, memanggil. Ya, taib. Kemudian yang berikutnya, ayatamahal fil adzan wa tarassal. Untuk mengumandangkan adzan itu ada jeda, hendaknya pelan-pelan, ya, yatamahal, pelan-pelan. Jangan hader, jangan kencang. Taib. Wa yatarassal fil adzan wa yuhaddir fil iqamah. Ya, kalau untuk qomat cepat bacanya, tapi untuk adzan diperlambat. Ya, jangan adzan seperti qomat. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh orang yang buta untuk mengumandangkan adzan? Boleh apabila ada seseorang yang memberitahukan masuknya waktu salat, seperti Ibnu Ummi Maktum muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian antara adzan dan qomat berapa lama? Hadis Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Baina kulli adzanaini shalah thalathan liman sya'." Antara dua adzan itu ada salat. Ya, Rasulullah mengatakan sampai 3 kali, kemudian mengatakan bagi yang mau. Ya. Ada salat 2 rakaat. Salat antara adzan dan qomat. Kemudian kata Anas bin Malik, al-muadzin idza qama nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari hatta yakhruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muadzin ketika selesai mengumandangkan azannya, sahabat-sahabat Nabi mereka langsung menuju tiang-tiang masjid atau dinding-dinding masjid untuk mengerjakan salat. Wa hum kadzalika yusalluna rak'atain qabla al-maghrib. Mereka mengerjakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, wa lam yakun bainal adzani wal iqamah syai'. Dan tidak ada antara azan dan qomat itu syai'. Syai' itu ditafsirkan lam yakun bainahuma syai'un katsir. Tidak lama, tidak ada jeda waktu lama antara azan dan iqamah. Ya. Kata Utsman ibn Jabalah wa Abu Dawud an Syu'bah, lam yakun bainahuma illa qalil. Ya, tidak ada antara azan dan qomat kecuali qalil, sedikit waktu. Wa fil hadis, baik. Nah, seperti ini. Kemudian hal yajuzul kalam bainal iqamah was shalah. Boleh enggak ada yang ngobrol antara qomat dengan salat? Ya, kalau itu memang diperlukan, memang harus, enggak apa-apa. Sudah dikumandangkan qomat, mungkin ada yang perlu dibicarakan sedikit, baik itu imam, baik itu makmum, kalau memang apa? Penting sekali. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, uqimat salatul isya faqala rajul li hajah. Sudah dikumandangkan qomat untuk salat isya. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li hajah, ya Rasulullah, saya ada keperluan denganmu. Ya, ini sudah qomat nih. Faqaman Nabi SAW yunaji, kemudian Rasulullah SAW berbicara berdua dengan sahabat tersebut, hatta namal qaum, sampai jamaah tidur, sebagian jamaah ketiduran. Tsumma sallau, kemudian mereka salat tanpa mengulangi qomatnya. Nah, kemudian yang berikutnya al-adzan inda dukhulil waqt, dikumandangkan adzan itu ketika masuk waktu salat. Ya, tidak boleh majukan. Ya, misalnya adzan kita sekarang zuhur kurang lebih jam 12 lebih 5. Nah, jadi jam 11 gitu.
nggak boleh, nggak sah sholatnya. Makanya muadzin itu tanggung jawabnya besar, pahalanya besar. Kalau dia mengumandangkan adzan sebelum masuk waktunya, nanti ada orang yang sholat nih, ummahat ya, atau mereka yang ada uzur untuk sholat di rumah, mereka sholat di rumah belum masuk waktunya, tanggung jawab siapa? Al-muadzin. Tapi tadi pahalanya sangat besar dan risikonya pun besar juga. Tadi tidak boleh memajukan waktu sholat. Ada khilaf di antara para ulama, yaitu sholat subuh, apakah boleh dimajukan waktunya atau tidak. Nah, tentunya yang terbaik adalah dikumandangkan azan di setiap waktunya masing-masing. Kemudian bolehkah mengakhirkan apa? Azan dari waktunya. Seharusnya jam 12:03, kemudian diakhirkan waktunya sampai jam 12:30 misalnya. Apakah boleh yang demikian? Andaikan ada uzur atau ada sesuatu, maka tidak mengapa. Di zaman Nabi SAW terik panas di siang hari waktu zuhur. Kemudian muadzin mengumandangkan azan, kata Rasulullah SAW, abrid, ya abrid, tunggu dulu sampai sedikit reda, sampai kami melihat tulul. Tulul itu ada sudah bayangan di benda-benda, berarti sudah lewat dari tergelincirnya matahari, itu sudah lewat agak lama ya, sampai ada bayangan di benda-benda. Nah, di sini boleh apabila ada seperti itu. Dan inilah yang difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, ayah dari Syekh Abdul Razzaq fidhahumullah ta'ala, ya, dan para ulama yang lain. Untuk sekarang ini di Masjidil Haram mereka mengakhirkan azan Isya, ya, untuk Ramadan diakhirkan azan Isya. Jadi biar makan dulu dan tenang dulu, baru azan Isya. Ya, setelah itu langsung salat tarawih. Nah, demikian pula untuk taklim misalnya kita sekarang ini, boleh kita akhirkan karena di situ ada hajah seperti ini, atau dikumandangkan azan tepat pada waktunya, boleh juga. Nah, kemudian apakah yang mengumandangkan qomat harus muadzin? Hadis yang datang tentang itu dhaif. Man adzan fahuwa yuqim. Siapa yang mengumandangkan azan maka dia yang qomat. Itu hadisnya dhaif. Jadi boleh yang mengumandangkan qomat itu selain muadzin, maksudnya sah gitu ya. Tentunya yang terbaik adalah muadzin itu sendiri. Kata Rasulullah SAW, umira Bilal ayyashfa'al adzan wa yutirul iqamah. Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat. Berarti Bilal yang azan, Bilal juga yang qomat. Kalau seandainya orang lain yang qomat pun sah. Baik. Kemudian yang mengajarkan azan kepada Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih dalam mimpi mereka berdua, orang ini ke depan mengumandangkan azan, kemudian dia mundur ke belakang dan berkata, kalau untuk qomat seperti ini lafadznya. Jadi apa? Beda tempat antara azan dan iqamah. Kapan jamaah itu berdiri? Baik. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir di kitab Al-Awsat dari Anas bin Malik, anhu kana yaqum idza qala al-muadzin qad qamatis shalah. Anas bin Malik, beliau berdiri, ya, beliau berdiri ketika lafaz qad qamatis shalah. Ya, ketika lafaz qad qamatis shalah. Dan ini apabila imam sudah di masjid. Kalau imam di luar, kata Rasulullah SAW, fala idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Apabila dikumandangkan qomat, jangan kalian berdiri dulu sampai kalian melihatku. Gitu ya. Seperti ini hadisnya. Baik. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seseorang yang dia keluar ketika azan dikumandangkan. Kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjid yamshi fatba'ahu Abu Hurairah basara hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadha faqad 'asa Abul Qasim. Kami sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Ada seseorang dia keluar dari masjid. Abu Hurairah menatapnya, melihat orang tersebut sampai dia keluar masjid. Kata Abu Hurairah, amma hadza
faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah memaksiati Abul Qasim. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan boleh untuk seseorang yang terluputkan salat, dia mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah. Ya, misalnya baru bangun jam 2. Dia mau azan boleh, dia mau cuman qomat saja boleh, ya, tanpa azan tanpa qomat juga boleh, sah. Ya, kalau dia mau azan boleh, tapi kan jangan juga azan di maksudnya dia azan di tempat dia mau sholat itu boleh, dia kemudian qomat walaupun dia sholat sendiri boleh. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ketika Rasulullah SAW tersibukkan ketika perang Khandaq, sholat zuhur, sholat asar, tersibukkan Rasulullah SAW untuk sholat zuhur dan sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian qomat zuhur, kemudian qomat lagi asar, kemudian baru azan maghrib. Ya, baik. Apakah bagi wanita boleh bagi mereka untuk mengumandangkan azan? Kata Rasulullah SAW, innaman nisa syaqaiq ar-rijal. Para wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Maksudnya hukum syariat yang ada untuk laki-laki sama dengan perempuan, seperti tata cara wudu, tata cara sholat, nggak ada bedanya. Ya, nah demikian pula azan. Boleh bagi kaum wanita untuk mereka mengumandangkan azan kalau ia hanya mahram dan kaum wanita saja yang mendengar suara dia. Ya, jangan sampai dia memakai mic sampai keluar. Ya, seperti ini fitnah. Nah, dari Aisyah, annaha kanat tu'adzin wa tuqim. Aisyah beliau mengumandangkan azan, beliau mengumandangkan qomat. Baik. Kemudian di antara bid'ah yang dilakukan ketika azan adalah at-tasbih qabla al-fajr. Ia melakukan bacaan-bacaan atau doa-doa sebelum azan subuh. Kemudian setiap azan mengucapkan salawat untuk Nabi atau mengucapkan al-basmalah atau at-ta'awudz. Yang seperti ini termasuk dari bid'ah al-adzan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa hukum mendayukan suara, melagukan suara azan? Difatwakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang demikian tidak mengapa. Nah, Bilal mempunyai nada dalam azannya. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal tidak lagi mengumandangkan azan. Nah, ketika Bilal kembali ke Madinah setelah sekian tahun tidak ke Madinah, dimintalah oleh Hasan dan Husain agar Bilal mengumandangkan azan, ya, di Madinah. Kemudian Bilal memenuhi keinginan mereka berdua. Bilal mengumandangkan azan sampai gemuruh orang Madinah keluar dari rumahnya dan berkata, telah hidup lagi Rasulullah SAW. Ini Bilal. Mereka tahu ini azan Bilal, dan Bilal gak pernah lagi azan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka nangis mendengar suara Bilal, mendengar lagam Bilal. Jadi mereka tahu nih, ini ada lagam Bilal nih, ini ada suara Bilal, jelas nih ya. Jadi boleh untuk mendayukan suara, tapi jangan sampai takalluf, jangan berlebih-lebihan. Baik, nggak usah ya kayak baca Quran, kayak mengumandangkan azan, itu nggak harus pas betul ya, not-notnya kayak tinggi rendahnya di mana. Mungkin sekali dengar gitu dia bisa, ya itu aja yang lepas bagi dia gitu. Ya, nggak usah dibuat-buat. Kadang wah ini salah nih, harusnya rendah di sini, nggak ada kayak gitu. Ya, jadi apa yang dia bisa untuk mengumandangkan azan dari suara indahnya, lakukan, berikan. Demikian juga ketika dia melantunkan ayat Al-Quran, Rasulullah SAW nggak pernah mengajarkan atau memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari nanti pakai nahawan, pakai apa lagi, bayati, pakai apa lagi. Yang seperti itu termasuk dari perkara muhdath juga, nggak ada, ya, nggak ada belajar apa, nada. Jadi kalau mau baca Quran sebisanya dia, syai'un yu'ta, sesuatu yang Allah kasih sebenarnya. Ya.
Dan dia berusaha untuk memperindah bacaan Quran dia. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna ma lam yataghanna bil Quran." Tidak termasuk dari golongan kami yang tidak melakukan Al-Quran. Ya walaupun ya kadang palas-palas dia kumahanya, itu kemampuan dia, ya sudah seperti itu, nggak usah dipaksakan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat yang diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.